Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah, baik pemirsa, sebelumnya Poppy ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang travel, haji, dan umroh sejak tahun 2017. Dan Ramanda Tour and Travel ini satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama yang berpusat di Tanjung Pinang. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, bisa langsung menghubungi pihak dari PT Ramanda Tour and Travel. Untuk diketahui pemirsa, cabang dari PT Ramanda Tour and Travel juga sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya ada di Provinsi Jambi, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di Medan, Sumatera Utara, di Pekanbaru Riau, di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama UD Ustadz Dedi Sanjaya mengenai Ramadan sebagai sarana memakmurkan masjid. Nah, tadi dalam segmen 1 Ustadz sudah menyampaikan bahwa salah satu cara kita untuk memakmurkan masjid itu ialah dengan sholat berjamaah ya Ustadz ya. Nah, dan juga salah satu hikmah dari sholat berjamaah adalah untuk menjaga kekhusyukan kita. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah kita sholat itu tiba-tiba khusyuk kita hilang? Bagaimana cara mengembalikannya, Ustadz? Baik, yang pertama nih Poppy, kita lihat dulu di dalam Al-Quran, yang dipanggil oleh Allah untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Karena orang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Yang kedua, cara yang paling gampang memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah. Walaupun masih ada yang lain, majelis taklim, peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya, peringatan hari besar Islam di masjid ini salah satu sarana kita memakmurkan masjid. Kita kembali lagi karena pokoknya ibadah adalah sholat. Dan sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Sebaik-baik tempat berjamaah adalah masjid. Yang disampaikan oleh Poppy itu sering terjadi di antara kita pemirsa, bahkan di UD sendiri, ya. Tahu-tahu lagi enak-enaknya sholat, teringat pekerjaan yang belum selesai, ya. Mungkin pemirsa juga ada uang yang hilang, udah cari kemana-mana, anak dimarahin, suami dimarahin, jangan-jangan papa yang ngambil uang mama. Pas sholat asar lagi sujud ingat, ya Allah, iya ya, alhamdulillah uang apa aku taruh di dekat lemari nih di bawah baju. Poppy pernah nggak ketika barang hilang ingatnya lagi sholat nih? Pernah, Ustaz. Iya. Lalu mengucapkan alhamdulillah nggak? Iya. Iya, tanda syukur kita kan. Udah ribut-ribut, nyari barang bingung, apalagi handphone nih. Tahu-tahu lagi sholat ingat. Nah, kebiasaan kita pemirsa Tanjung Pinang TV, kita mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaannya kira-kira yang ngasih tahu Allah nggak? Iya. Ya? Seperti kayaknya nih, kayaknya Allah ngasih tahu. Padahal Allah nggak pernah ngasih tahu barang hilang ketika kita lagi sholat. Nggak pernah Allah ngasih tahu. Ya, yang ngasih tahu siapa? Setan. Setan yang ngasih tahu biar sholat kita nggak khusyuk. Salah satu godaan di saat sholat ya Ustadz ya. Jadi setan ini mau goda kita biar kita berpaling, mungkin nggak bisa karena kita khusyuk. Yang paling gampang, oh iya, ini Poppy baru kehilangan handphone nih. Udahlah aku ingatkan dia handphonenya itu di jok motor. Ingat, oh iya tadi aku taruh di jok motor. Alhamdulillah ya Allah. Padahal bukan Allah yang ngasih tahu, tapi setan. Ya. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, ketika kita mengalami hal ini, atau mungkin kekhusukan kita berkurang, atau pikiran kita melayang kemana-mana, apa yang harus kita kejarkan? Yang kita kerjakan, pertama, pasta'iz billah, kata Nabi. Isti'adzah. Isti'adzah itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pemirsa, sebelum kita niat sholat, Nabi mengajarkan kita doa sebelum sholat. Apa doa sebelum sholat? Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang artinya, Pop, ya Allah, aku berlindung dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, rayuan-rayuan syaitan ketika aku lagi sholat, dia hadir. Ya, jangan bilang, Pop, kita sholat, syaitan nggak mau ganggu. Justru ketika kita lagi sholat, setan getol. Karena setan nggak mau kita mendapatkan pahala dalam sholat.
Setan nggak mau dosa kita habis, makanya setan getol dia, ya. Dan setan ini satu harus kita contoh. Apa yang harus kita contoh? Setan nggak pernah putus asa. Belum pernah ada sejarah setan taubat jadi setan. Belum pernah. Ya? Selalu ada jalan untuk menggoda manusia ya Ustaz. Kalau kita ada 1001 jalan menuju Roma, setan 1.000.000.001 jalan menjerumuskan manusia. Dan kita jangan mau kalah lawan setan. Kadang saya ketika ada bisikan-bisikan setan, saya bilang, Ton, kau kalau ganggu aku ganggu engkau. Ya, jangan mau kalah dengan setan. Ya. Dan setan terkadang kan menggiring kita dengan hal-hal yang kita sukain. Makanya dalam satu lagu, kenapa yang diharamkan itu yang enak-enak, ya. Yang dihalalkan itu yang susah-susah. Ya. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca doa. Setelah baca doa, baca surah An-Nas. Ya, lebih baik baca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru niat, baru takbir. Yang baca doa saja sebelum sholat diganggu setan, apalagi yang kita tidak baca doa, ya, seperti itu, Popi. Nah, Ustadz, terkadang juga ada gangguan lain di saat sholat itu, seperti kita lupa rokaat. Iya. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita lupa dengan rokaat sholat kita, Ustadz? Baik, salah satu sifat manusia adalah melakukan kesalahan dan lupa, seperti yang disampaikan oleh Nabi kita, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya melakukan kesalahan dan lupa. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan dan dosa kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini kita lagi sholat nih. Saya ini rakaat kedua atau ketiga ya? Ini tahiyat atau tidak? Tadi saya udah ruku atau belum? Tadi pas lagi sujud, ini sujud yang keberapa ya? Ya. Ketika kita lupa, salah satu contoh, Popi sholat, saya sholat. Bertanya nih, ini rakaat keberapa ya? 2 atau 3? 2 atau 3? Maka yang diambil adalah rakaat terkecil. Walaupun sebenarnya udah 3 rakaat, tapi yang diambil adalah rakaat terkecil. Kita sempurnakan, selesai, kita tutup dengan sujud sahwi. Ya. Apa bacaan doa sujud sahwi? Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kita baca itu 2 kali sujudnya. Udah sujud pertama, lalu kita bangkit duduk antara 2 sujud tanpa ada bacaan lagi. Ya. Bangkit, kita duduk antara 2 sujud tanpa bacaan, lalu kita sujud lagi dengan membaca Subhanallah man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum kanan dan kiri. Seperti itu. Nah, baik Ustadz, kembali kepada tema kita, Ramadan sebagai sarana memakmurkan masjid. Nah, kalau untuk di luar Ramadan sendiri ini Ustadz, bagaimana caranya kita untuk memakmurkan masjid itu? Baik, Ramadan ini kan ajang pendidikan ini. Seperti disampaikan oleh Nabi, Syahrul Ramadan Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Popi, satu kalimat dari Imam Ghazali yang saya senang. Imam Al-Ghazali ditanya, manil ladzina yanjahuna fi syiyami Ramadan. Wahai Imam Ghazali, murid yang bertanya nih, wahai guruku, wahai Syekh, siapa mereka yang lulus dalam pendidikan Ramadan? Apa kata Imam Al-Ghazali? Alladzina ya'maluna ma'amilu inda Ramadan. Yang lulus adalah orang yang bisa mengimplementasikan apa yang dia dapatkan pada bulan Ramadan, lalu dia implementasikan di luar Ramadan. Ya. Jadi dengan pendidikan Ramadan ini, kita senang ke masjid, kita istiqomah ke masjid, maka di luar Ramadan kita udah terdidik. Kita udah terdidik untuk senang ke masjid, untuk pergi ke masjid. Artinya, pemirsa Tanjung Pinang TV, jadikan Ramadan tahun ini adalah satu momentum Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah kita, Allah mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang cinta ke masjid dan senang ke masjid. Sehingga masuk bulan Syawal nanti, masuk pada bulan-bulan yang lain, kita senang ke masjid, ya. Kita senang ke masjid. Yang sering terjadi saat ini, Popi, saya ingatkan diri saya khususnya, Ramadan kita semangat. Masuk Lebaran, masuk Syawal, udah mulai nih
terkikis semangatnya. Subuh dulu Ramadan ke masjid, Lebaran udah nggak ke masjid subuhnya. Masuk Syawal yang bulan hari-hari lain udah nggak ke masjid. Biasa zuhur, asar, maghrib, isya sholatnya di masjid. Ramadan berlalu kita nggak semangat lagi. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, orang yang Ramadannya berhasil adalah orang yang tetap istiqomah menjaga mahabbatuhu ila baitillah, yang menjaga cintanya kepada rumah Allah, masjid, musola, surau. Dengan apa? Dengan mengimplementasikan sholat jemaahnya ketika Ramadan di luar Ramadan. Caranya gimana? Sama caranya, ya. Cintain masjid, masjid cinta dengan kita. Cintain Allah, Allah cinta dengan kita. Dan jadikan sholat berjamaah di masjid itu menjadi kebutuhan, Pop. Ketika kita butuh, maka kita yang nyari. Saya tanya Popi butuh makan nggak? Betul. Iya. Pernah nggak bosan makan? Enggak lah, Ustaz. Ya Allah, bosan nih pagi makan, siang makan, malam makan. Nggak pernah bosan kan? Ya. Mungkin suami istri pernah bosan. Orang tua dengan anak pernah bosan. Apalagi mertua dengan menantu. Itu bosan luar biasa. Ya. Tapi ketika kita makan, kita nggak pernah bosan. Nggak ada di dunia ini ketika ditanya, engkau bosan nggak makan? Nggak ada yang bilang, aku bosan. Enggak. Jadikan sholat seperti kita makan. Kita butuh makanan. Karena sholat adalah ta'mur ruh. Sholat adalah makanan roh kita. Dengan sholat, roh kita jadi kenyang. Jadi qanaah. Seperti itu, Popi. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai Ramadan sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Nah, salah satunya cara kita untuk memakmurkan masjid itu ialah dengan menjaga sholat berjamaah di masjid ataupun di surau maupun di musola, ya pemirsa di rumah. Dan untuk agar kita tetap memakmurkan masjid di luar Ramadan pun kita tetap menjaga sholat berjamaah dan jadikan sholat berjamaah itu sebagai kebutuhan kita, sebagaimana kita butuh untuk makan, ya Ustadz ya. Iya. Okay. Nah, baik pemirsa, sedikit kesimpulan kita dengarkan dari Ustadz Dedi Sanjaya untuk tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang tentunya lagi bergembira ini menghadapi takjil buka puasa dan dicintain oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintain sholat. Cintain sholat. Ketika kita cinta dengan sholat, apapun kita korbankan, ya. Kita akan meninggalkan pekerjaan kita untuk sholat. Kita meninggalkan dagangan kita, perniagaan kita untuk sholat. Kita meninggalkan aktivitas kita untuk sholat. Apalagi ketika kita mendengarkan lantunan panggilan azan yang begitu indah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang mendirikan sholat, maka dia akan mendapatkan kemerdekaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita agar kita menjadi hamba yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Bukan hanya ketika Ramadan kita ke masjid, tapi ketika Ramadan ini nanti selesai, Ramadan ini meninggalkan kita, masuk bulan-bulan yang lain, kita terpatrikan, kita teredukasi, kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh pada bulan Ramadan untuk menjadi insan-insan yang gampang melangkahkan kaki ke masjid, yang mudah mengayunkan tangan ke masjid dan menjadikan salat menjadi kebutuhan kita dan cinta kita dengan masjid luar biasa. Kenapa? Langkah kaki kita dihitung pahala oleh Allah. Pop, saya pakai motor, putaran ban motor kita dihitung pahala oleh Allah. Yang pakai mobil, putaran ban mobilnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV. Pasir-pasir yang terinjak oleh sandal kita, sepatu kita, ban motor, ban mobil kita juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pasir-pasir, rumput-rumput, pohon-pohon yang kita lewatin nih. Popi bawa motor ke masjid, saya bawa motor ke masjid, saya lewatin pohon-pohon, tanaman-tanaman, semua juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik salat adalah salat berjamaah, pemirsa. Ya, seandainya kita nggak bisa ke masjid, ij'alu buyutakum masajidallah. Jadikan rumah kita masjid, jadikan kantor kita masjid. Dimanapun kita berada, jadikan tempat kita tinggal adalah masajidallah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir walam yakhsha illallah. Popi.
Terima kasih Ustadz. Masya Sama-sama. Allah, luar biasa, tabarakallah. Nah itu dia tadi pembahasan menarik kita mengenai Ramadan, sarana memakmurkan masjid ya pemirsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Mulianya Ramadan di edisi hari ini. Sampai berjumpa lagi di program Mulianya Ramadan untuk berikutnya. Selamat berbuka puasa kepada Anda semua pemirsa. Dan terima kasih kepada Ramanda Tour and Travel. Baik pemirsa, Popi dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.